Sampai dia mengatakan kalau seandainya ada yang jalan yang licin di ujung Sam, dia nggak nampak Sam itu dari Madinah, Pak. Sekarang saja nggak nampak. Dia katakan kalau seandainya di Sam sana ada keledai yang jatuh, kemudian kakinya patah, maka saya akan diminta pertanggungjawaban sebagai khalifah oleh Allah di akhirat. Subhanallah, panjangnya pemikiran Umar bin Khattab. Sekarang jangankan urusan ibadat, apa repeat test saja pun yang mempertanggungjawabkan, Pak. Ini kan payah. Luar biasa Pak Umar bin Khattab. Maka begitu rakyat itu. Nah, apa tugas pemimpin? Ada sebuah tulisan yang ditulis oleh Ahmad Salabi di dalam bukunya Indonesia yang tertulis pada tahun 1961. Apa yang dituliskan tentang buku itu sesungguhnya apa yang diharapkan yang terjadi hari ini. Dia membicarakan tentang sebuah kepemimpinan, kemudian dia menengok bagaimana kehidupan para sahabat dahulu, khususnya Khalifatul Rasyidin, sahabat yang empat itu atau khalifah yang keempat, yang mereka memimpin dalam sebuah kebersamaan sekaligus dalam sebuah keharmonisan. Ia mencontohkan bagaimana kehidupan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkuasa setelah Abu Bakar As-Siddiq, tetapi masa yang dihadapi oleh Umar beragam. Karena Umar pernah mengalami sebuah wabah yang namanya epidemi taun ketika itu. Tidak hanya sekitaran orang-orang yang ada di Suriah atau Damaskus saat ini, tapi juga orang-orang yang ada di Madinah kebagian keciplak masalahnya. Tapi ketika masyarakatnya saat itu dalam menghadapi kesulitan, Umar naik di mimbar, kemudian dia mengatakan, seandainya bangsa ini atau rakyat saya menderita, maka orang yang penderita yang pertama adalah saya. Tapi kalau rakyat saya atau bangsa saya atau negara saya maju, maka orang yang terakhir merasakan kenikmatan itu adalah saya. Ini sesuatu yang luar biasa, Pak. Dia tidak banyak bicara, apalagi marah-marah di depan kabinetnya. Nggak ada Umar waktu itu, Pak. Umar hanya mengatakan seandainya masyarakat ini maju, ekonominya baik, maka yang akan merasakan pertama kali itu adalah rakyat saya, dan saya adalah orang yang terakhir merasakan nikmat. Tapi kalau rakyat ini menderita, ekonomi kita sulit, maka orang yang pertama kali merasakan kesulitan itu adalah saya, kata Umar. Maka apa yang disampaikan Umar? Mulai hari ini saya tidak akan pernah lagi makan daging, dan saya tidak akan pernah menikmati minyak samin. Itu makanan yang paling enak waktu itu, Pak. Makanan yang rata-rata dikonsumsi orang-orang yang tinggal di di negara Madinah. Umar bin Khattab bertahun-tahun tidak menikmatinya. Sampai sudah masa paciklik sudah selesai, orang menyembelih unta kemudian dibawanya kepada Umar. Ya Umar, kami seluruhnya sudah menikmatinya. Tinggal yang belum makan daging itu adalah engkau, dan unta yang saya sembelih ini bukanlah unta pemberian dari rakyat, tetapi adalah untaku sendiri. Umar ketika itu menolak, Pak. Mengapa? Karena dia sudah sampaikan di tengah sebuah kesulitan, saya adalah Umar yang tidak akan pernah makan daging, kemudian tidak pernah lagi akan merasakan enaknya minyak samin. Maka ada sahabat yang lain mengatakan, seandainya di zaman Ali ada orang yang mati kelaparan, maka orang yang pertama mati kelaparan itu adalah Ali bin Abi Thalib. Mengapa? Itulah pemimpinnya, Pak. Maka maaf, kalau berbicara pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab terhadap seluruh struktur yang ada di bawah kepemimpinannya. Pindah pada tahun 732 Hijriah. Ketika yang naik ketika itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz wafat, di tengah tubuhnya hanya kulit pembalut tulang, dan ketika itu orang bertanya kepada istrinya, apa yang terjadi dengan Umar bin Abdul Aziz? Kata Umar istrinya, semenjak suami saya Anda baiat menjadi khalifah, maka semenjak itu Umar bin Abdul Aziz tidak lagi memikirkan bagaimana dirinya, tetapi dia sudah memikirkan rakyatnya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, maka konsep kepemimpinan dalam Islam itu ada dua. Satu, dia menjadi ra'un. Ra'un itu pengembala. Maka ada hadis mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatik. Setiap kalian adalah pengembala yang atau pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab terhadap apa yang kalian pimpin. Subhanallah, pemimpin yang baik ia akan memikirkan rakyatnya, Pak.
bukan memikirkan dirinya. Kalau antum ada pembinaan perusahaan, maka bahagialah kalau karyawan Anda lebih baik ekonominya daripada Anda. Jangan pernah berniat saya jadi bos, mudah-mudahan nanti sampai kapanpun ia akan menjadi anak buah saya. Tidak. Suksesnya bos ditentukan kesuksesan bawahannya. Dia enak, ada bawahannya di atasnya, nanti dia pensiun naik lagi. Dan kita ini hebat kalau kita bisa melahirkan orang yang hebat. Maka subhanallah, tidaklah elok kalau orang hanya berkeinginan agar orang lain itu menjadi anak buahnya. Bapak jangan takut dengan rezeki orang lain, Pak. Ketika Anda memberikan gaji kepada orang lain, maaf, tidak akan mengurangi rezeki yang ada pada Anda. Karena Allah sudah menentukan rezeki yang ada pada diri kita masing-masing. Dan rezeki kita tidak ada yang tertukar. Yang kedua, apa pemimpin itu? Tadi yang pertama itu pengembala atau disebut dengan ra'un. Tidak ada pengembala yang ingin dombanya kurus, Pak. Kalau ada orang mengembala kambing, kemudian dia mudah-mudahan kambing ambo kurui, itu masalah tuh, Pak. Dia ingin dombanya makan enak, dombanya sehat. Artinya masyarakat ini kan butuhnya, Pak, sandang, pangan, papan. Kalau sudah ada rumah, kemudian terjamin kesehatan, makan cukup, selesai, Pak. Tapi mengapa kita gelisah hari ini? Masalahnya makan kita tidak selesai gini loh, Pak. Subhanallah. Yang kita makan apa, utang kita banyak. Yang anehnya lagi, utang negara dibebankan kepada kita. Zaman Umar bin Khattab, jangan berharap Umar nggak pernah memajak onta. Sekarang sepeda onta pun ingin dipajak, Pak. Ini masalahnya, Pak. Subhanallah. Yang kedua, apa dikatakan? Amanah. Amanah itu luar biasa, Pak, berat. Maka maaf, ketika Umar menjadi khalifah, apakah dia tidak pernah dikritik? Pernah. Apakah Umar marah? Enggak, Pak. Umar ketika dijadikan membagi baju kain yang ukuran potongannya sama, dibagi semua orang. Ketika itu ada seorang mengatakan, ya Umar, mengapa bajumu lebih besar daripada kami? Kata engkau pembagian kita sama. Mengapa? Karena dia lihat Umar kok bajunya lebih gede, jubahnya lebih besar, sementara yang lain kecil. Umar gak marah, Pak, apalagi membuat undang-undang ITE, Pak. Tidak sibuk membuat undang-undang, Umar. Umar juga tidak menjawab. Tapi yang naik ketika itu menjelaskan adalah anaknya, Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar? Betul, saudara-saudara, pembagian kita sama. Ukuran yang dikirimkan dari Yaman, berapa untuk kalian, itu juga yang didapatkan oleh ayahanda Khalifah Umar bin Khattab. Tapi karena ayahanda badannya besar, kalau hanya dipakai jatah itu tidak cukup, maka bagian yang diperuntukkan untukku saya berikan kepada ayah saya. Orang tadi pulang, kalau begitu tidak apa-apa, hanya sekedar itu, Pak. Kalau sekarang panjang kasusnya, Pak. Bapak dijemput oleh aparat malamnya, apa keciang tadi gitu. Subhanallah, Umar gak marah, dan bahkan dia senang. Sampai dia mengatakan, kalau seandainya ada yang jalan yang licin di ujung Sam, dia nggak nampak Sam itu dari Madinah, Pak. Sekarang saja nggak nampak. Dia katakan, kalau seandainya di Sam sana ada keledai yang jatuh, kemudian kakinya patah, maka saya akan diminta pertanggungjawaban sebagai khalifah oleh Allah di akhirat. Subhanallah, panjangnya pemikiran Umar bin Khattab. Sekarang jangankan urusan ibadat, apa repeat test saja pun yang mempertanggungjawabkan, Pak. Ini kan payah. Luar biasa, Pak Umar bin Khattab. Maka begitu rakyat itu. Nah, apa tugas pemimpin? Yakni hifzuddin, menjaga agama. Inilah yang hari ini kita jaga. Luar biasa, Pak. Subhanallah. Abu Bakar ketika menjadi khalifah, siapa yang murtad saya akan perangi. Siapa yang tidak mau membayar zakat, saya akan perangi. Tegas, Pak. Mengapa? Masalahnya agama. Sekarang apa yang terjadi? Yang dipermainkan adalah agama. Orang mengganggu agama nggak dihitung-hitung, Pak. Maka saya heran juga kalau kemarin ada orang-orang Tasikmalaya melaporkan Denny Siregar, nggak yakin juga saya diprotes tuh, Pak. Karena nggak bagian, udah itu hilang sendiri nanti, Pak. Mengapa? Karena yang Denny pendukung. Coba kalau yang lain mengucapkan, selesai dia, Pak. Maka maaf, pemimpin, mengapa dibutuhkan pemimpin? Pemimpin itu untuk menjaga agama. Kalau Anda punya toko, kemudian ada anak buah, maaf, yang punya toko berkewajiban menjaga agama anak buahnya. Jangan sampai kalau ada anak buah karyawan kita tidak sholat, maaf, yang punya toko akan bertanggung jawab di akhirat. Ini bukan masalah untung rugi. Minimal dia katakan silakan sholat.
Berapa banyak maaf, kadang-kadang maaf di Jalan Riau sana, Pak, ujung sana ada sebuah sekolah orang saudara kita, bukan kita, Chinese. Nanti tengok sajalah. Di sekolah itu rata-rata maaf 90% yang sekolah situ bukan orang Islam, tapi maaf gurunya orang Islam. Maaf, di sekolah Jalan Riau ujung kelok menuju Leton 2 itu ada sekolah di situ SMK, SMA-nya. Kemudian yang anehnya apa yang dibuat? Di situ didirikan oleh orang yang punya sekolah itu, komunitas Cina itu, sebuah masjid yang bisa guru-gurunya sholat Jumat. Subhanallah. Yang punya sekolah yayasan non-muslim, murid-muridnya mayoritas non-muslim, tetapi maaf, di sekolah itu dibuatnya tempat ibadah agar orang-orang ngaji, orang-orang yang mengajar nyaman untuk beribadah. Kalau maaf ada perusahaan yang pemimpinnya Islam, tokonya Islam, tapi maaf tidak memberikan luang ibadah terhadap karyawannya, maaf, bertanggung jawab hanya bukan di dunia, tapi adalah di akhirat.